Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Billy San Junior selaku moderator dan beberapa rekan saya yaitu yang pertama ada Dini Nur Aprilia Anggraini, yang kedua Hilmansyah, yang ketiga Reza Rahman Hakim, dan yang terakhir ada Zulhan. Akan mempresentasikan judul materi kelompok kami yaitu komunikasi. Pertama-tama yang akan menjelaskan materi tentang komunikasi ini yaitu Dini Nur Aprilia Anggraini. Dipersilahkan kepada Dini. Baik, terima kasih kepada Willy selaku moderator. Saya Dini Nur Aprilia Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari komunikasi atau Interprocess Communication (IPC). Di gambar ini menunjukkan ada proses A dan proses B yang saling terhubung, yang berarti komunikasi itu antar proses atau pertukaran data antara satu proses dengan satu lainnya. Baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Next. Lalu di sini ada proses yang bersifat simultan, konkuren, yang dijalankan pada sistem operasi. Proses ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada proses independen, yaitu proses ini tidak dapat terpengaruh atau dipengaruhi oleh proses lain yang sedang dijalankan dengan sistem. Dengan kata lain, semua proses yang tidak membagi data ataupun dengan proses lain disebut independen. Lalu yang kedua ada proses kooperatif. Proses ini dapat dipengaruhi ataupun terpengaruhi oleh proses lain, dijalankan dalam sistem. Dengan kata lain, apabila proses dapat membagi datanya dengan proses lain disebut kooperatif. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Reza. Terima kasih Dini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Rahman Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa alasan memperbolehkannya terjadi proses kooperatif. Sebelumnya saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas Dini sebelumnya. Jadi proses kooperatif itu nantinya dapat secara langsung membagi alamat logikal baik berupa data maupun kode. Langsung ke bahasan yang alasan ini. Yang pertama itu pembagian informasi. Dengan pembagian informasi ini dapat menjalankan atau memberi akses secara bersamaan. Ini akan mempermudah, contohnya nanti suatu program akan disimpan di suatu lingkungan yang memberi izin akses secara terus-menerus kepada tipe dari sumber tersebut. Yang kedua, kecepatan komputasi. Jadi maksudnya jika kita ingin melaksanakan suatu tugas atau tes secara cepat, kita dapat membaginya ke dalam sebuah subtest. Nantinya di dalam subtest itu ada pembagian. Nantinya bagian itu akan dijalankan secara paralel. Yang ketiga, modulatitas. Modulatitas itu nantinya memungkinkan membuat sistem dalam sebuah model modular dan nanti pembagian sistemnya dibagi kepada beberapa proses lagi. Dan yang terakhir, kenyamanan atau kemudahan. Ini berguna bagi pengguna nantinya untuk dapat menjalankan beberapa perintah dalam satu waktu secara paralel. Contohnya, kita nanti dapat mengubah, menghapus, menambahkan, dan lain-lain secara paralel dengan suatu waktu. Begitu 4 alasan yang dapat memperbolehkan terjadinya proses kooperatif. Selanjutnya, materi ini akan
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Willy. Kepada Willy dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Reza Rahman Hakim. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri selaku moderator yaitu Willy tentang set memory dan message passing. Apa itu set memory dan message passing? Yaitu dua hubungan dasar antar proses komunikasi. Nah, set memory ini yang pertama bisa dilihat dari gambarnya seperti ini ya. Ada proses 1, proses 2. Merupakan proses program yang dapat bertukar data lebih cepat daripada dengan membaca dan menulis menggunakan layanan sistem operasi yang biasa gitu. Kenapa? Karena proses dalam set memory ini dibagi menjadi mereka tuh bisa mengalokasikan suatu alamat memori yang digunakan nantinya. Kemudian diatur proses mana saja yang memakai memori tersebut seperti pada di gambar. Jadi dia bisa proses 1-nya sebelah sini dan proses 2-nya sebelah sini, sebelah kanannya. Supaya apa? Supaya nanti dapat berjalan lebih efektif dan menjaga konsistensi data di memorinya sendiri. Dan yang kedua ada message passing. Message passing itu apa? Merupakan proses yang dapat berkomunikasi dan menyinkronkan tugasnya tanpa harus berbagi ruang alamat. Jadi dia sendiri-sendiri gini kan dari kotaknya. Nah ini kan jadi dia nggak usah berbagi sama yang lain. Dan dihubungkan dengan communication network atau jaringan. Dihubungkan melalui jaringan. Prosesnya terjadi antar komputer terhubung melalui jaringan itu sendiri. Jadi kalau tidak ada jaringan ya tidak bisa terhubung. Segitu saja penjelasan dari saya tentang set memory dan message passing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zulhan, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Willy. Kemudian di sini saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zulhan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari penjelasan Willy tadi. Di sini dalam message passing itu terdapat ada dua fasilitas yang disediakan, yaitu pertama ada send dan yang kedua ada receive. Kemudian ada beberapa metode hubungan komunikasi antar proses diantaranya yaitu yang pertama ini ada komunikasi secara langsung. Nah di sini setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit, baik penerimaan atau pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai send atau pengirim sebuah pesan ke proses P dan receive atau penerima sebuah pesan dari proses Q. Selanjutnya yaitu metode yang kedua ada komunikasi secara tidak langsung. Nah di situ juga pesan akan dikirimkan pada dan diterima dari atau melalui mailbox atau terminal-terminal. Setiap kotak surat memiliki sebuah identifikasi yang unik. Sebuah proses dapat berkomunikasi dengan beberapa proses lain melalui sebuah nomor dari mailbox yang berbeda. Kemudian dua proses tersebut juga dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut saling sharing mailbox. Pengirim dan penerima dapat dijabarkan juga sebagai send atau pengirim pesan ke mailbox A dan receive atau penerima pesan dari mailbox A. Baik, kemudian materi akan dilanjutkan oleh saudara saya Hilmansyah. Baik, terima kasih kepada Saudara Zulhan. Di sini saya Hilmansyah akan melanjutkan materi terkait sinkronisasi. Di sini sinkronisasi merupakan pengiriman pesan antar proses, jadi dapat saling memberikan informasi dan bertukar data. Jika dalam gambar ini dianalogikan proses device, pengirim menghasilkan data proses kepada pengirim. Nah, proses yang dilakukan pada sinkronisasi ini dapat diklasifikasikan gitu, dapat digolongkan menjadi dua, ada blocking
dan non-blocking. Blocking itu biasanya dikatakan sebagai sinkronous. Nah, sinkronous ini terdapat pandangan dari blocking stem dan juga ada dari sisi blocking receive-nya atau dari blocking pengirim dan blocking penerima. Nah, kita anggap di gambar ini blocking stem adalah device yang ada di sebelah kiri dan penerima ada di sebelah kanan. Nah, jadi yang dimaksud sebagai blocking atau synchronous ini bila blocking stem atau pengirimannya itu diblok sampai pesan diterima. Dan blocking receive atau blocking dari sisi penerimanya itu akan menerima penerimaan itu akan diblok sampai pesannya tersebut tersedia. Sehingga pada synchronous ini tidak akan menerima data yang diproses atau akan diblok seperti tadi sampai ada pesan atau data yang tersedia. Dan juga yang kedua ada kebalikan dari synchronous yaitu asynchronous atau non-blocking. Non-blocking ini juga terbagi menjadi non-blocking send dan non-blocking receive atau dari sisi pengirim dan penerima. Non-blocking send atau dari sisi pengirim, di sini maksudnya proses pengirim mengirim pesan dan diteruskan oleh penerima ke proses yang lain atau di sini dapat dikatakan di sebelah kiri itu device A dan prosesnya itu dikirimkan ke device yang B di sebelah kanan. Dan bila pesannya itu didapat oleh si penerima, itu akan diteruskan pesannya ke proses yang lain. Yang dimaksud itu adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang dan berupa data yang valid dan ada juga data yang kosong atau nol gitu. Karena proses yang terus-menerus menangkap data dari sisi penerima sehingga prosesnya secara terus-menerus. Itu yang dikatakan sebagai asynchronous. Nah, boleh moderator di next slide. Di sini kita dapat melihat manfaat dari sinkronisasi, yaitu yang pertama adanya akses data yang sama. Nah, di sini juga memungkinkan data tidak akan bisa konsisten karena memang komunikasi ini dalam sistem komunikasi interproses ini dilakukan secara kooperatif sehingga dapat saling terpengaruh atau saling mempengaruhi. Dan itu pun berpengaruh kepada data yang konsisten. Nah, sehingga di sini ada yang dikatakan manfaatnya itu ada semua data yang ada tetap konsisten. Dan itu membutuhkan mekanisme eksekusi data agar semua datanya tetap konsisten. Dan yang terakhir di sini adanya rest condition. Rest condition ini merupakan proses ya di mana akses data secara urut akan diproses sehingga data mana yang perlu diakhiri itu akan dieksekusi. Mungkin next slide, moderator. Nah, di sini yang terakhir mengenai buffering. Buffering di sini memang pada dasarnya itu merupakan proses di mana kalau kita dapat analogikan di sini ada proses I/O device dan juga buffering di sini diartikan dengan simbol yang ada di dalam setiap kotak yang berwarna putih kotaknya dan ada juga di sini operating system dan user process. Nah, di sini dari sisi pengirim atau dari sisi pentransfer itu dapat dilihat dari I/O device. Jadi yang pertama di sini ada no buffering, yang maksudnya itu adalah di mana proses perangkat berorientasi blok itu akan ditransfer menuju ke user proses secara langsung dan melewati proses dalam operating system. Karena memang kondisinya itu merupakan no buffering atau memang kondisinya itu tidak memungkinkan untuk buffering. Yang kedua di sini ada single buffering. Single buffering ini di mana perangkat I/O device itu berorientasi blok lalu mentransferkan data menuju ke buffering dan di sini dalam prosesnya itu akan ditransfer hingga selesai ke buffering yang ada di operating system. Namun dalam perpindahan menuju ke user process itu memang dilakukan dengan blok yang berbeda sehingga
ya memang dapat dikatakan gitu ya, kayak tadi bounded buffer atau jadi yang dikatakan bounded buffer itu data yang tetap namun memiliki batasan, tapi jika batasan itu sudah akan menuju ke batasnya, itu akan dilanjutkan dengan digantinya blok menuju ke user proses kalau di sini mah gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada yang dinamakan sebagai double buffering. I/O device atau di sini juga dari sisi pengirim itu akan mentransfer data proses menuju ke operating system. Namun di sini akan ada dua buffer gitu, yang memungkinkan operating system ini mengosongkan atau mengisi buffer yang lain. Nah, sehingga kalau dilihat dari panah operating system itu ada yang panahnya ke bawah, nah itu yang dimaksudkan sebagai mengosongkan buffer, sehingga buffer yang diisinya itu adalah buffer yang lain. Dan di sini tidak harus menunggu proses dari operasi sistem gitu. Jadi proses transfer dari device itu akan dikirimkan secara langsung dan dilanjutkan menuju ke user proses gitu, tanpa adanya proses di operating system gitu. Nah, sehingga itu dapat dikatakan proses komputasi yang memang katakan cepat gitu ya, proses komputasinya, karena memang proses buffernya ada dua seperti itu. Nah, mungkin kalau dari saya materi yang saya sampaikan terkait sinkronisasi dan buffering. Terima kasih, dan mungkin selanjutnya saya akan persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Hilmansyah. Kembalikan lagi kepada saya, yaitu yang terakhir ya kita penutupan. Terima kasih semuanya yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan materi komunikasi ini kepada rekan-rekan saya. Itu pertama di Nur Aprilia Anggra ini, kepada Hilmansyah, kepada Reza Rahman Hakim, dan kepada Zulhan Hizul. Mohon maaf juga apabila masih banyak kekurangan dari kelompok video ini. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.